Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi atau selamat siang semuanya. Para teman-teman multimedia. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang tipografi. Mungkin teman-teman bingung, ada apa dengan tipografi? Apa itu tipografi? Nanti kita akan bahas selanjutnya di pertemuan kali ini. Tipografi pengertiannya adalah suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebaran pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Tipografi sering digunakan untuk menyusun atau menata huruf. Tujuannya supaya pembaca merasa nyaman ketika melihat atau membaca teks ataupun desain visual. Tipografi juga sering digunakan dalam penyusunan teks ataupun dalam pembuatan desain grafis. Dalam melakukannya, tipografi membutuhkan keahlian dan penguasaan teknik yang baik. Tipografi menurut para ahli, tipografi merupakan representasi visual dari sebuah bentuk dan komunikasi. Adalah sifat verbal dan perspektif visual dan efektif, menurut Danton Xiaombing. Tipografi menurut para ahli lainnya adalah menurut Roy Bloom tahun 1971 dalam buku Pengantar Tipografi. Tipografi merupakan dapat memiliki arti luas yang memiliki penataan dan pola halaman atau cetakan, atau dalam arti yang lebih sempit hanya mencakup pemilihan, pengaturan dan berbagai hal yang berkaitan dengan pengaturan jalur, pengaturan huruf, tidak termasuk ilustrasi dan elemen lainnya. Bukan surat di halaman cetak. Dan menurut Denny Sediana, gambar adalah elemen grafis yang paling mudah dibaca. Tetapi melalui kata-kata yang terdiri dari huruf, oleh huruflah memandu pemahaman, membaca pesan atau ide. Tipografi memiliki dua elemen penting, yaitu huruf teks, yaitu pemilihan huruf teks menjadi elemen penting dalam tipografi yang harus diperhatikan. Usahakan untuk memilih huruf teks yang mudah dibaca dengan jenis font yang jelas. Misalnya, jangan terlalu tebal dalam memiliki jenis font. Selain itu, perhatikan pula ukuran huruf yang digunakan. Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Lalu ada juga huruf judul. Pemilihan huruf judul juga menjadi elemen penting dalam tipografi. Usahakan untuk memilih jenis font yang indah, tetapi tetap bisa dibaca dengan mudah. Perhatikan pula ukuran huruf judul. Biasanya, huruf judul lebih besar dibanding huruf teks. Fungsi tipografi menurut Suryanto dalam bukunya Mendesain Logo tahun 2009, tipografi memiliki fungsi utama sebagai penyampai informasi yang harus membuat pembacanya merasa nyaman ketika melihat tulisan atau teks. Dalam penerapan ilmu tipografi, sebenarnya unsur readable dan legible
menjadi hal yang sangat penting. Readable artinya tulisan atau teks bisa dibaca dengan mudah. Sedangkan legible berarti pembaca bisa mengenali teks tulisan beserta hurufnya dengan mudah. Klasifikasi tipografi dalam buku grafik dan animasi profesional PowerPoint 2015 karya Edi Winarno dan teman-teman. Umumnya klasifikasi tipografi yang digunakan ialah berdasarkan urutan sejarah. Yang pertama adalah Blackletter atau Old English atau tekstura. Tipografi ini populer di Jerman dan Irlandia pada abad pertengahan, sekitar abad ke-17. Tekstura populer di Jerman dengan gaya Gothic dan di Irlandia dengan gaya Celtic. Yang kedua adalah humanis atau Venetis. Tipografi ini disebut humanis karena goresannya menyerupai tulisan tangan manusia. Jenis tipografi ini bergaya Romawi. Yang ketiga adalah Old Style. Tipografi ini berbentuk huruf serif dengan metal type. Old Style sudah mendominasi dunia percetakan selama kurang lebih 200 tahun. Transisional. Tipografi ini pertama kali muncul pada 1692. Transisional merupakan bentuk huruf serif. Modern atau Didon, tipografi ini juga berbentuk huruf serif. Muncul sekitar akhir abad ke-17. Lalu yang keenam adalah slab serif atau Egyptian. Tipografi ini berbentuk huruf serif. Sekilas terlihat mirip dengan gaya seni Mesir kuno. Lalu sans serif adalah tipografi ini muncul sebelum abad ke-20. Sans serif sering dibagi menjadi 3 jenis, yakni grosse TQ sans serif, geometri sans serif, dan humanis sans serif. Display atau dekoratif tipografi. Yang ke-8 ada display atau dekoratif, yaitu tipografi ini muncul sekitar abad ke-19 untuk digunakan di dunia perikanan. Yang ke-9 adalah script and cursive. Tipografi ini sekilas menyerupai bentuk tulisan tangan manusia. Script memiliki ciri khas hurufnya yang kecil dan saling bersambung, sedangkan cursive adalah tidak saling bersambung. Terdapat 3 jenis tipografi. Tipografi ada 3 jenis, yaitu serif, sans serif, dan tidak atau script atau tulisan. Itu adalah merupakan tulisan tangan. Kalau tadi adalah klasifikasi, ada yang sekarang adalah jenisnya. Lalu jenis tipografi ini yang disebut dengan serif atau berkaki itu adalah jenis huruf tipografi yang memiliki kaki pada setiap ujungnya. Contohnya huruf serif. Contoh daripada huruf serif adalah Times New Roman, Georgia, Book NTQ, Garamond. Huruf ini memiliki kesan tegas dan mewah dan digunakan untuk huruf di majalah, koran, karena mudah dibaca dan diingat. Lalu jenis yang kedua adalah sans serif. Sans serif adalah jenis tipografi yang tidak berkaki, di mana sans serif ini adalah jenis huruf tipografi yang tidak memiliki kaki pada setiap ujungnya. Contoh huruf sans serif adalah Arial, Verdana, Tahoma. Huruf ini memiliki karakteristik simpel, profesional, dan mudah dibaca. Cocok juga digunakan untuk huruf pada media online seperti web. Yang keempat adalah script atau tulisan tangan. Script atau tulisan tangan adalah jenis huruf tipografi berupa tulisan tangan, biasanya huruf miring ke kanan dan ada penekanan, seperti menggunakan pena atau kuas. Contoh huruf script adalah Sego script, Vivaldi, Lucida handwrite, Lucida kaligrafi kaligrafi. Huruf ini memiliki karakter personal atau pribadi. Jadi teman-teman bisa membuat itu yang namanya tipografi. Ini ada anatomi daripada huruf. Itu yang sering disebut, yang tinggi ini disebut dengan cap H. Ini adalah bar, ini adalah serif. Ini yang disebut dengan serif, itu ada ujung-ujung. Lalu ini ada left side bearing, ini ada contohnya, bisa dibaca, bisa dilihat teman-teman, ada arm.
ada right side bearing, ada body width. Dan untuk huruf kecil biasanya di sini ada bal di ujungnya. Lalu dia ada membuat bowl yang posisinya semakin lama semakin besar. Terus dia membuat terminal juga ujung. Terus X height dan absender. Dinamika antara jenis font. Yang pertama adalah harmoni. Kita bicara tentang harmoni adalah keselarasan antara komponen font yang terdapat pada satu desain. Tidak ada font yang sangat mencolok di antara font lain. Akan memberikan kesan desain yang harmonis. Lalu selanjutnya adalah konflik font. Konflik font bisa terjadi karena pemilihan font dari jenis yang sama. Kesamaan itu tidak menimbulkan keharmonisan, tetapi juga tidak mampu menimbulkan kontras. Beda tapi tidak terlalu mencolok. Mirip tapi tidak membuat kacau dan tidak bisa merebut perhatian. Itu adalah konflik font. Dinamika antar font yang lain adalah antar jenis font yang lain adalah kontras. Kontras terbentuk dari adanya perbedaan yang mencolok dari elemen-elemen desain. Untuk menciptakan kontras pada font bisa dilakukan dengan cara seperti berikut. Yang pertama adalah tentang ukuran fontnya. Perbedaan besar kecilnya yang sangat mencolok pada font dapat menciptakan perhatian khusus pada pembaca. Jika terdapat perbedaan besar kecil font yang mencolok, maka mata akan terangsang untuk membaca perbedaan yang kontras tersebut. Tebal tipisnya stroke, tebal tipisnya font bisa menjadi perhatian juga dengan cara memilih dari keluarga font yang sama. Misalnya font Arial narrow dikombinasikan dengan font Arial black. Berikut adalah contoh-contoh font yang bisa digunakan. Ini sebagai contoh bahwa ini ada penekanan pada raja diskon. Lalu dia ada menginfokan tentang diskon hingga 50%. Itu adalah penekanan-penekanan yang digunakan dalam tipografi untuk menyampaikan informasi yang ingin disampaikan pada suatu gambar. Jadi font sangat sekali perlu di tipografi, sangatlah penting dalam unsur multimedia. Dan di sebelah kanan itu juga ada logo. Di dalam logo pasti kita membutuhkan yang namanya tipografi, di mana itu akan menginformasikan apa yang ingin disampaikan tentang logo yang digunakan. Jadi kita menginfokan bahwa ini adalah logo siapa, itu bisa menggunakan tipografi. Nah, dinamika antar jenis font yang lain adalah struktur bentuk font, di mana struktur bentuk font menjadikan kontrasan yang bisa merebut perhatian. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memilih font dari keluarga yang mempunyai perbedaan yang mencolok, misalnya font dari jenis sans serif dikombinasi dengan font dari jenis Gothic. Lalu yang kedua adalah penulisan teks. Kontras arah penulisan teks bisa dilakukan dengan memutar font 90 derajat. Dan yang selanjutnya adalah warna. Kontras warna akan memberi kesan mencolok sehingga menjadi perhatian pembaca. Ini adalah contoh-contohnya untuk penyelesaian masalah tadi, struktur bentuk font. Lalu nah ini ada gambar di sini, kita menggunakan dua warna, dia struktur bentuk fontnya yang berbeda. Lalu penggunaan warna yang ada di bawah, jadi perbedaan warna juga digunakan untuk menyampaikan informasi. Dan yang ketiga adalah memutar panitia, purnama studi dan sebagainya. Ini adalah contoh-contohnya. Ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Lalu selanjutnya adalah rekayasa font. Untuk mendapatkan tampilan huruf yang lebih atraktif, para desainer menggunakan banyak cara untuk merekayasa font. Di antaranya rekayasa antara lain extended dan condensed atau graphic design forever. Ini seperti ini. Karakter spacing, ini seperti ini, jadi pemisahan huruf. Penambahan atribut garis, itu underline. Lalu memodifikasi teks, melingkar, dan sebagainya. Lalu ada juga rekayasa font lain, teks dengan drop shadow. Biasa teman-teman pakai dengan penggunaan drop shadow. Atau bisa juga dengan outline, garis pinggir di setiap hurufnya. Teks berwarna polos dengan gradasi, itu juga bisa. Teks yang diberikan tekstur, ini juga bisa. Teks dengan efek blur juga bisa. Teks dengan efek 3 dimensi juga bisa. Teks dengan efek distorsi juga bisa. Dan teks dengan efek perubahan
bentuk. Berikut adalah rekayasa font yang biasa digunakan untuk desain atau multimedia. Terima kasih, sampai sini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.